Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nggih, para jamaah salat subuh dan kajian pada subuh tafsir Al-Qur'anul Karim yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini kita melanjutkan ngaji kita tafsir surah Al-Baqarah. Kita insyaallah pembahasan ayat yang ke-170 dan setelahnya insyaallah. Ya sampun, monggo kita wiwiti kanthi maos sareng-sareng dua ayat ini, dan nanti kalau masih ada waktu kita insyaallah akan lanjutkan dua ayat setelahnya. Nggih. Monggo sampun di depan nggih. Nah, kita baca bersama dulu, saya dulu lajeng ditirukan dan diikuti para jamaah nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. صم بكم عمي فهم لا يعقلون. Sekalian dua ayat setelahnya yang akan kita kaji karena nggak terlalu panjang itu tafsirannya nanti. Oke, dua ayat setelahnya kita awal sekalian. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min
طيبات ما رزقناكم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. Nunnya dengung dan ini jangan ampun digandul gitu. Tapi bacanya langsung ngaten nggih. Innallaha ghafurur rahim. Monggo. Innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Nggih menika Bapak Ibu, 4 ayat insyaallah hari ini. Mulai dari ayat yang ke-170 dari surah Al-Baqarah juz yang kedua. Wa idza bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum muttabi'u, dan apabila dikatakan kepada mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, ittabi'u ma anzalallahu, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikutilah petunjuk Allah. Qalu, mereka berkata, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami, dari bapak-bapak kami, dari mbah-mbah kami. Warisannya ngene iki kok. Kemudian setelahnya Allah tegur mereka, Allah ingkari mereka, awalau kana aba'uhum, apakah mereka juga akan mengikuti apabila aba'uhum, bapak-bapak nenek moyang mereka, la yaqiluna syai'a, tidak mengetahui sesuatu apapun, tidak punya ilmu, wala yahtadun, dan mereka bukan orang yang mendapatkan petunjuk. Mila ayat ini kenapa? Apa yang dimaksud ayat ini adalah ayat yang ditujukan kepada orang-orang kufur, orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, yang mereka ini mengikuti tradisi yang hanya ikutnya itu taklid buta semata, Pak. Mung melu-melu tok, butuhe ngene yo ngene. Nah, bahasa kita begitu. Entah ini bener atau ndak, ya pokoknya melu gini. Atau apakah ini dosa atau tidak, ya mbiyen bapak yo ngene kok. Nah, maka bagaimana ini sekaligus ayat ini memberikan pelajaran kepada kita semuanya.
Apakah kemudian Islam itu melarang segala jenis tradisi dan adat istiadat? Mboten. Tradisi dan adat istiadat dalam Islam itu dipandang baik, Pak, secara umum. Selama, nah ada catatannya, selama tradisi itu memang tidak melanggar ajaran-ajaran syariat Islam. Ngoten. Secara umum boleh. Bahkan norma-norma yang itu baik, ada nilai kebaikan di sana, itu harus justru malah menjadi norma yang harus dijunjung tinggi. Ada kaidah fikih mengatakan al-adatu muhakkamah. Tradisi atau adat istiadat itu bisa menjadi hukum. Hukum artinya yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Contoh, Pak, yang ini di Quran, di sunnah tidak ada. Tetapi ini merupakan norma di suatu tempat yang itu harus dijunjung tinggi. Di Jawa misalnya. Dan Jawa itu di antara norma kesopan santunan, seorang yang muda berbicara dengan seorang yang lebih tua itu ngagem basa Jawi ingkang napa? Rama alus. Nggih to? Ini coba, Pak. Apakah bagaimana Islam memandang ini? Apa sih maksud dari kebiasaan adat istiadat norma? Kenapa di Jawa ngangge krama alus menawi kalih tiyang ingkang langkung sepuh? Untuk tujuannya apa? Untuk menghormati yang lebih tua. Dalam Islam ada ajarannya di situ. Rasulullah pernah bersabda, laisa minna, bukan termasuk golongan kami, man lam yarham shaghirona wa yuwaqqir kabirona, siapa yang tidak menyayangi anak-anak di antara kami dan juga menghormati yang lebih tua. Artinya garis ajarannya sama, Pak. Maka di sini Islam memandang bahasa halus, bagaimana bahasa krama, itu baik, makanya harus diteruskan. Ngaten. Yang lain, dan dalam kebiasaan kita, dan ini kebalikan dengan daerah Timur Tengah, Pak. Apa itu? Memegang kepala seseorang yang lebih sejajar atau yang lebih tua. Coba tak mriki pripun? Mboten sopan to nggih. Pegang kepala. Nek jenengan ten putrane ten wayahe biasa, le nduk bagus lan kita biasa. Tapi engkang nem nggih memegang kepala yang lebih tua. Sopan apa mboten? Mboten. Malah nuwun sewu dikeplak niku. Wah iki bocah ra duga ngoten gitu. Tapi kebalikan loh Pak kalau di Timur Tengah. Kalau di Sudan, di Mesir, itu tanda sayangnya santri ke syekhnya, ke gurunya. Itu gimana Pak? Salaman, kemudian pegang kepala gurunya, dipegang, benar-benar dipegang Pak. Dengan kedua tangan, lalu dicium keningnya. Pluk, ya Allah. Kula pertama mriko ningali ngoten niku fenomena seperti itu. Jan kula batin kula kok ora sopan ya gitu. Awal-awal kesana Pak. Tapi ternyata malah senang gurunya. Gitu loh. Malah senang. Benar-benar dipegang oleh santrinya, dicium kepala gurunya. Muah gitu. Itu biasa. Benten ta nggih? Benten. Nah, ini hal yang di Quran dan Sunnah tidak harus A, tidak harus B. Wajib pegang, wajib tidak pegang, enggak. Di dalam hal seperti ini hormati norma adat istiadat setempat. Nek ten Jawa nggih ampun. Tapi kalau di sana ya ndak apa-apa. Justru itu malah bentuk hormatnya. Tapi karena kula niki nggih Jawa kental asli Jawa, mboten ngantok saniki mboten wonten, Mbak. Arta cuman jane ten mriki mboten napa-napa, tapi mboten kober ngoten niku kula niki. Karena itu yang sudah terlekat di dalam benak saya, nek pegang kepala seorang yang lebih sepuh itu ndak sopan. Tapi sana biasa. Ngoten nggih itu di antara bagaimana Islam menghukumi tradisi atau adat istiadat setempat. Ya. Kalau ada pepatah kita itu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.
Maka Islam bagaimana mandang tradisi itu semuanya? Tradisi yang baik dipertahankan. Norma yang itu nilai-nilainya itu justru sejalan dengan syariat dipertahankan. Tidak apa-apa. Nah, yang tidak boleh bagaimana? Termasuk yang disinggung Gusti Allah dan ayat 170 ini adalah adat istiadat, tradisi yang justru itu melanggar syariat Islam. Nek ten mriki napa? Contoh, setiap suro ngoten nika nggih nyiapke sesajen ingkung dipareni ten wit napa ngoten atau di perempatan jalan nggih. Ini maksudnya apa? Untuk siapa? Lah ini kecenderungan mesti kagem mbah ingkang bau reksa gitu. Atau yang nunggu jalan itu. Iki sing wite iki ana sing jaga. Ya tak kei ingkung. Wing kula jamin Pak ngantos enjing ingkunge utuh niku. Kecuali malah dipaam kucing. Gitu. Begitu. Contoh lain, nggih. Kita meyakini nek sura ngoten nika ten Solo rame nggih ngoten nika. Ngantos raupan teletong. Nah, gitu. Maksudnya dengan itu ngalap napa? Berkah. Daun teletong dadi berkah coba Mbak gitu. Itu malah meling-meling campur telek ngoten gitu. Ya Allah. Nah, itu enggak perlu kayak gitu. Mboten sah. Yang contoh yang lain larung atau embelih, kemudian sapi atau sembelihannya itu dilarungkan di sungai atau di pantai-pantai atau di laut-laut. Harapannya kersane ingkang jaga pantai jaga laut niku mboten ganggu atau apa, itu dengan istilah tiap daerah ada. Mempersembahkan sesuatu untuk selain Allah, menyembelih atau apapun itu. Nah, disitulah hal-hal yang tidak dibolehkan dalam Islam. Nggih, ngaten nggih. Atas ini kaedahnya. Ini kaedah yang tidak boleh kalau itu melanggar atau justru membawa kita menuju kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tidak boleh. Selain itu monggo. Dan Jawa enten tradisi wayang kulit, gitu. Itu justru digunakan oleh para wali untuk berdakwah, gitu. Di situ ada kisah cerita-cerita, apalagi awal masuk Islam, lebih awal masuk Islam langsung jak ngaji tafsir, mumet niku Pak. Dulu kiranya begitu loh. Ayo ngumpul kabeh kita ngaji Al-Qur'an, ya pusing gitu Pak. Belum saatnya. Kita kenapa sekarang sudah ngaji tafsir? Insya Allah yang hadir di sini secara umum dari kecil sudah Islam, gitu. Maka sudah kita perlunya penting memahami Quran dengan tafsirnya. Tapi orang yang benar-benar belum Islam, ya tidak ngaji tafsir, nggih mboten saged masuk. Makanya dengan sarana-sarana dakwah, di antaranya wayang itu, yang di situ dimasukkan unsur-unsur keislaman. Nah, ngaten itu boleh. Ngaten nggih, terus yang tidak boleh itu adalah yang melanggar garis-garis syariat Islam. Ayat menika itu ditujukan kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah kepada Rasulnya. Tinggalkanlah kesesatan dan kebodohan yang menyelimuti kalian. Di antara kebodohan orang jahiliyah banyak sekali Pak, namanya masa jahiliyah. Jahiliyah itu kebodohan. Itu di antara kebodohan mereka napa Pak? Mereka itu menyembahnya itu berhala. Nggih, yang disembah-sembah mereka itu berhala. Setiap kabilah punya berhala masing-masing. Bahkan setiap rumah ada berhalanya. Saat itu bahkan di sekitaran Ka'bah itu sudah ada sejak dahulu nggih. Dasarnya ada di riwayat dikatakan dasarnya sudah ada Nabi Adam, bangunannya itu ditinggikan zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kala itu di masa jahiliyah sebelum turunnya Al-Quran itu di sekitaran Ka'bah ada kurang lebih 360 patung berhala Pak. Dari bahan yang bermacam-macam. Enten sing lucu niku bahannya kayak tepung Pak. Seperti bahannya roti. Terus bentuknya nggih, bentuknya berhala ngoten nika, tapi kados roti. Lah niku ngangger luwe disembah-sembah to Pak. Niku angger pun kerucuk ngoten nika daripada golek maaman. Ya berhala dicuwil Pak. Dicuwil di maam. Wah gitu.
daripada luwe gitu. Ya Allah. Maka hal-hal seperti itulah yang kemudian dikecam oleh Allah. Ini jangan menyembah selain Allah. Gitu, sami gitu. Kalau kita kiaskan dengan sekarang, tinggalkanlah tradisi-tradisi yang memang itu membawa kepada kesyirikan. Masih banyak kok tradisi itu yang baik dan perlu kita pertahankan, tidak apa-apa. Masih banyak. Ya. Di setiap daerah di Indonesia, apalagi Indonesia ini kaya raya dengan tradisi dan adat istiadat. Islam nggak mengecam semuanya, Pak. Yang dikecam Islam adalah yang melanggar syariat Islam, yang membawa kepada kesyirikan. Maka tan ayat niki, tinggalkanlah itu semua wahai orang-orang musyrikin kala itu. Tinggalkanlah kesesatan, tinggalkan kebodohan. Apa jawab mereka? Jawab orang-orang musyrik ini adalah, ndak, kami ini hanya mengikuti apa yang telah kami dapatkan dari nenek moyang kami, yaitu berupa penyembahan berhala dan membuat sekutu-sekutu baginya, bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini jawaban orang-orang musyrikin, Mbak. Kala itu yang diserukan kepada mereka, tinggalkanlah semua kesesatan ini, ikuti petunjuk Allah. Tapi mereka justru menjawab, lah ini kan warisan dari nenek moyang kami. Kita tinggalane Pak tinggalane Mbah. Ini bisa terjadi di kita, bisa terjadi di zaman kita. Manakala ada misal warisan saking pae saking bae yang itu mengarahnya kepada kesyirikan, maka lebih baik kita tinggalkan, Pak. Nuwun sewu, di antaranya yang mungkin biasanya jadi warisan itu biasanya pusaka-pusaka yang diyakini, yang diyakini itu membawa manfaat dan madarat atau bisa melindungi kita. Kalau itu sifatnya itu pusaka atau benda yang itu memang dadi warisan pajangan di rumah dan kita tidak meyakini ini hanya benda biasa, bukan benda yang ada ilmu atau kekuatannya, tidak apa-apa, Pak. Ada keris, ada pedang atau apa, iki tinggalin baik. Tapi ya iki koleksi aja, taruh rumah jadi hiasan, tidak apa-apa. Tapi kalau kita meyakini, wah, iki lho, angger jimat iki mbok kantongi, wah iki ora bakal iso suloyo, enggak bakal ketabrak, wah iki enggak bakal, bakal dilindungi. Nah, keyakinan itu loh, Pak. Keyakinan manakala suatu benda bisa membawa manfaat, baik itu keris, cincin, kalung atau apapun itu, yang kita yakini itu membawa manfaat bagi kita, ngelindungi kita, itu niku membawa, mending saran kula itu segera ditinggalkan. Karena kalaupun kita sekarang merasakan manfaatnya, itu nunggu waktu saja, Pak. Nanti akan ada madarat. Karena apa? Kaitannya dengan benda-benda mistik atau benda-benda sifatnya jimat, itu tidak mungkin lepas dari yang namanya jin. Tidak mungkin lepas dari yang namanya apa? Makhluk jin. Pasti ada, peran serta jin itu ada. Dan yang namanya jin, yang namanya jin, kalaupun mereka ini mungkin saat ini bisa 1-2 hal membantu, Pak, tetapi mending baik kita tinggalkan, karena kita memiliki sesuatu yang lebih kuat dari itu semuanya, adalah perlindungan saking Gusti Allah. Dengan ibadah kita, dengan zikir kita, dengan sedekah kita, niku, Dan yang jin itu, Pak, secara umum, jin itu yang apabila mereka ini berkhidmah kepada manusia, mereka itu secara umum, walaupun ada jin yang baik juga, Pak, jin yang baik yang mereka itu ndak macam-macam, ndak neko-neko, mereka juga taat pada Allah, taat pada Rasulnya. Tapi yang jin itu mereka itu khidmah kepada orang, membantu orang, biasanya secara umum itu pasti ada timbal balik yang harus diberikan. Ada timbal balik. Walaupun sekarang ndak, mungkin nanti-nanti. Dan timbal baliknya ini yang mengatakan ahli ruqyah, Pak. Ahli ruqyah itu memang ahli yang berhubungan dengan meruqyah dengan jin, dengan bangsa jin begitu. Itu arahnya, Pak. Nanti arahnya apabila kita itu manut mereka, kemudian mereka merasa melindungi kita, nanti arahnya kita itu akan dibawa menuju kesyirikan pada Allah. Di antaranya nanti menodai Al-Quran, weh tak lindungi, tapi ana syarate, gitu, ana syarate.
Quran kae dalan nang WC. Ya gitu, Pak. Itu terjadi. Atau non sewu Quran kae suweken nang surah Al-Fatihah, pas nang Al-Fatihah uyono. Gitu, Pak. Itu. Darah itu lumuri Quranmu atau sajadahmu itu dengan darah ayam. Loh kalau begitu kita melakukan itu sudah bisa kita jatuh kepada perbuatan kesyirikan. Loh Quran diyuyu coba pripun. Gitu, naudzubillahi min dzalik. Nggih, maka dari itu saran saya kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya mistik, hal-hal yang sifatnya itu merasa memberi kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala, mending monggo kita tinggalkan. Niki yang Allah kecam di ayat ini. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Bagaimana apabila nenek moyang mereka ini tidak mengetahui suatu ilmu apapun dan mereka tidak mendapatkan petunjuk? Gimana kalau nenek moyang ini nggak punya pegangan ilmu? Itu semuanya juga warisan dari bapaknya dulu. Dasarnya apa? Tidak tahu. Ini tujuannya apa? Ya tidak tahu. Gitu. Hanya kila wakola itu mbiyen ngene iki kok gitu. Maka ini yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana apa yang kita ikuti adalah petunjuk saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah jelas adalah mengikuti jalan Al-Qur'an. Ayat setelahnya lilladzina la wa masalul ladzina kafaru, permisalan orang-orang yang kufur, orang-orang yang menyeru kepada orang-orang kafir, mereka ini kamasalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nidaa. Perumpamaan orang yang menyeru orang-orang kafir adalah seperti penggembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan seruan saja. Summum bukmun umyun fahum la yaqilun, mereka tuli, bisu, buta sehingga mereka tidak mengerti. Niki maksudnya adalah orang-orang kufur yang hatinya itu sudah tertutup. Kados ten awal surat Al-Baqarah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah. Permasalahan mereka adalah sebagaimana di ayat sebelumnya ten surat Al-Baqarah niku, awal surat Al-Baqarah. Innal ladzina kafaru, sungguh orang-orang yang kufur pada Allah, sawa'un alaihim, sama saja bagi mereka, aandartahum amlamtun dirhum la yu'minun, diberi peringatan dan diberi peringatan sama saja bagi mereka, mereka enggak akan beriman. Sebabnya apa? Itu tadi khatamallah, Allah sudah mengunci hati mereka, wa ala sam'ihim, dan juga pendengaran mereka, wa ala absarihim ghisyawah, dan udah ada tabir di pandangan mereka. Walahum adzabun adzim. Ayat ini juga mirip, Pak. Orang yang menyeru orang-orang kafir yang hatinya itu sudah tertutup, itu seperti menyeru binatang yang tidak mendengar. Oke, kecuali hanya oi 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 gitu. Yang namanya kalau hewan itu manggil kan sesuai dengan hewan mereka. Kucing ya pus 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 gitu. Sok moro sok mboten gitu. Maka Allah permisalkan orang-orang kafir itu sebagaimana mereka ini yang dipanggil seperti binatang. Karena apa? Sudah tertutup hati mereka. Hati itu kan diibaratkan sebagaimana lembaran yang putih. Hati itu seperti lembaran yang putih. Semakin hati itu diisi dengan dosa, sebagaimana noda yang menempel pada lembaran yang putih tersebut. Makanya dalam Islam itu diajarkan kita itu untuk banyak beribadah, sholat, banyak juga kita beristighfar, kersane terjaga kebersihan hati kita. Karena hati itu semakin banyak noda, tidak entah dibersihkan hati itu, semakin tertutup hati itu, maka sulit dia itu untuk menerima kebenaran. Wis pokoke, ya iki wis pokoke ngoten men sulit, Pak, gitu. Wis pokoke ngene, jane nggih ngertos, jane iki sing bener itu, tapi pokoke gitu nggih, emoh aku. Ya Allah, nggih. Summum bukmun umyun, langsung 3 sifat yang Allah sematkan kepada mereka. Summun tuli, bukmun bisu, buta, tidak bisa mendengar. Umyun buta. Mereka ini orang-orang kafir yang sudah tertutup hatinya, tidak dapat mendengar kebenaran. Okay? Sulit mereka itu menerima kebenaran, tidak mengatakan kebenaran, dan tidak dapat melihat jalan menuju kebenaran itu.
fahum la yaqilun, mereka tidak mengerti. Artinya mereka tidak dapat memikirkan dan memahami sesuatu apapun. Ini bagi orang-orang yang sudah tertutup dan terkunci mati hatinya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini permisalan orang-orang yang kufur pada Allah, yang hatinya itu sudah sampai tertutup dengan dosa-dosanya. Ini kedua ayat 170 dan 171. Maka agar kita terhindar dari itu semuanya, dari ayat 170 kita belajar boleh kok kita ikuti tradisi, boleh kita ikuti adat istiadat selama itu tidak melanggar syariat Allah, agama Allah, juga tidak membawa kepada kita menuju kesyirikan. Kita punya kekuatan yang jauh lebih dahsyat itu semuanya, Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya pelindung, Mbak, zikir-zikir kita itu sebagai pelindung kita, yang jauh lebih dahsyat dari lindungan-lindungan jin dan lain sebagainya. Karena sejatinya itu mereka lemah. Makhluk yang lebih kuat, makhluk yang lebih bagus adalah manusia itu sendiri. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan manusia itu sudah diciptakan dalam sebaik-baik bentuk, sudah diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah berikan senjata juga, Pak. Senjatanya apa? Doa dan zikir. Itu ada 170 dan ayat 171 adalah Allah mempermisalkan orang-orang kafir. Maka pentingnya untuk kita senantiasa menjaga hati agar hati itu tidak tertutup untuk melihat kebenaran. Kita lanjutkan dulu 172, 173. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah, sudah beda tema nggih. Makanlah kalian min thayyibati ma razaqnakum, dari rezeki yang baik-baik, thayyibat, ma razaqnakum, yang kami berikan kepada kalian. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepada Allah kalian menyembah. Selanjutnya masih kaitannya dengan makanan dan minuman dan konsumsi kita. Innama harrama alaikumul maitah, sungguhnya Allah mengharamkan kepada kalian satu, al-maitah, bangkai, wadama, darah, walahmal khinzir, daging babi, wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan apa yang disembelih karena selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Famaniturra ghaira baghi wala 'atin fala isma alaihi, siapa yang terdesak, terpaksa untuk makan hal-hal yang haram tadi, selama dia tidak berlebihan, tidak melampaui batas, maka tidak dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini terjemahan secara globalnya, Pak. Terus ayat ini berbicara tentang apa? Allah di sini berbicara tentang pentingnya kita sebagai orang yang beriman, atau perintah kepada kita untuk memilih dari makanan yang minuman yang masuk ke dalam tubuh kita ini adalah yang halalan thayyibah. Halal sekaligus makanan itu baik. Kita perlu perhatikan, Mbak. Kenapa dari hal yang sederhana, makan minum mungkin bagi kita sederhana, ya sudah keseharian kita memang makan dan minum. Tetapi dalam agama apabila kita selami maknanya, Pak, itu ternyata nanti kaitannya itu panjang, kaitannya itu banyak dari makan dan minum itu saja. Apa kaitannya? Jadi memakan makanan yang halal ini disebutkan, paragraf yang ketiga. Memakan makanan yang halal merupakan salah satu sebab terkabulnya doa dan diterimanya ibadah. Loh, Masya Allah. Gitu. Makanan yang kita makan, kita perhatikan betul. Ini halal ya, ini tidak haram, dan ini makanan yang thayyib. Dari situ, Pak, ternyata efeknya satu, ini sebab terkabulnya doa kita dan sebab diterimanya ibadah-ibadah kita dari makanan. Ada kaitannya di situ. Sebaliknya apabila tidak kita perhatikan, makanan-makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita itu bisa menjadi penghalang doa dan ibadah kita. Ada hadis yang ini menjelaskan terkait hal itu. Nabi SAW pernah bersabda, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu baik. Innallaha thayyibun. Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali hal-hal yang baik. Dan Allah
telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman apa yang telah diperintahkan kepada para rasul. Ini sama ini kaitannya dengan makanan itu, sejak dulu syariatnya itu ya milih makanan yang halalan thayyibah. Syariat Nabi Isa alaihi salam itu sebenarnya di sana itu babi itu dilarang, Pak. Minuman keras dilarang. Tetapi sekarang banyak dilanggar oleh yang notabene orang yang masih merasa mengikuti ajaran Nabi Isa. Di Injil itu dilarang, Pak. Babi itu dilarang sejak dulu itu. Nggih, makanan keras dilarang, tapi malah jadi kebiasaan bagi mereka. Ya, kita insya Allah yang masih menjaga, semoga kita terjaga itu semuanya. Ini sama perintahnya itu kurang lebih sama. Ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik, wa'malu sholiha, beramalah yang soleh. Inni bima ta'maluna alim, sungguh aku maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Kemudian Nabi menyebutkan juga ayat yang barusan kita kaji atau yang sedang kita kaji. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, wahai orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik. Tsumma dzakara rajul, kemudian di sini Rasulullah menceritakan tentang seseorang yang melakukan perjalanan jauh panjang, rambutnya kusut, pakaiannya berdebu. Lalu ia mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berucap, ya Rabb, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Sementara makanannya itu tidak dia perhatikan, yang dia makan adalah haram, minumannya juga haram, malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa ghuddiya bil haram, dan dia itu dibesarkan tumbuh dari anak-anak remaja ke dewasa dengan makanan-makanan yang haram. Lalu kemudian Nabi menyinggung terkait hal tersebut, fa'anna yustajabu lidzalik, atau fa'anna yustajabulah, bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan. Gitu. Masya Allah. Niki kaitannya dari makanan loh, Pak. Bisa sampai ijabah doa. Makanya kalau salah satu introspeksi atau muhasabah diri kita masing-masing, mungkin ada doa yang kok tidak segera diijabah oleh Allah, kita jangan nyalahkan Gusti Allah yang mboten gitu sebelum menyalahkan Allah. Sebelum kita nyalahkan Gusti Allah iki mboten kabul nih dongaku kan biyen. Loh, barangkali kita yang menghalangi doa itu sendiri, ngoten. Barangkali kita yang kurang perhatian terhadap makanan yang kita makan. Barangkali kita belum perhatikan betul minuman yang kita minum, kita belum perhatikan betul sumber rezeki yang kita dapatkan, apakah itu kita pastikan sudah halalan thayyiban atau belum. Karena kaitannya itu sampai doa dan ibadah. Maka dari ayat ini Allah ajarkan kepada kita, yuk pilih jalan-jalan rezeki, jalan-jalan makanan minuman yang itu memang halalan thayyiban. Kita pastikan betul, kita maksimalkan betul, kita memilih makanan yang baik-baik. Kemudian ayat setelahnya, secara umum makanan itu boleh. Secara umum makanan yang ada di atas muka bumi ini boleh. Karena asli hukum muamalah itu hal yang kaitan dengan sehari-hari, termasuk makan dan minum, itu hukum aslinya itu boleh. Hanya ada beberapa hal yang memang diharamkan oleh Allah. Di antaranya yang disebut di ayat niki. Napa mawon? 1. Innama harrama alaikumul maitah. Yang pertama adalah Allah mengharamkan bangkai. Makan bangkai. Yang pertama bangkai. Yang dimaksud bangkai apa? Binatang yang mati dengan sendirinya tanpa disembelih. Niki bangkai. Mati sendiri, baik dia itu karena sakit, atau dia karena jatuh, atau karena ditabrak, atau terinjak, atau kejepit. Pokoknya selain yang disembelih itu termasuk hukumnya bangkai. Baik itu ayam, mila nek enten ayam ngoten niku Pak, des ketabrak, saderenge pecah ayam niku, segera ambil pisau, segera disembelih daripada dibuang, gitu. Sembelih saja saged di bar niku digule, gitu, saged dimasak, boleh karena masih hidup dan masih disembelih. Tapi kalau sudah mati, sudah enggak gerak ayam itu, sudah enggak bisa, ya sudah kubur saja, karena itu hukumnya bangkai. Tapi ada yang dikecualikan dari bangkai itu. Secara umum bangkai enggak boleh. Ayam, kambing, sapi, bebek, semuanya enggak boleh kalau itu bangkai. Ada yang dikecualikan. Apa? Yang pertama as-samak wal jarad. 2 bangkai yang boleh, tidak harus disembelih. 1 ikan, 2 belalang. Ikan itu nek
di kolam ada ikan mati, Pak. Nggih. Ya diambil saja, selama itu mboten bosok, tidak busuk, boleh untuk dimasak. Nggih, ikan. Makanya ikan itu kalau jenengan mundut ulam ngoten nika, itu ndak harus disembelih. Ya apa itu dengan gimana lah cara membunuhnya yang bagus dan tidak menyiksa gitu aja. Kan nggak harus disembelih, ikan dan belalang. Tapi selain itu harus disembelih. Yang kedua, wadama. Yang kedua adalah darah. Darah itu haram, tidak boleh. Kalau di kita itu jadi makanan di kotak-kotak dan ditusuk wonten niku Mbak. Napa niku asmane saren nggih. Saren niki king geteh niku. Kula mboten sengaja kalau ben kula wah iki soate enak banget itu bentuknya itu kemerah-merahan ngoten niku. Entar sehalit ngoten niku, Pak. Saya tuh masih ingat loh rasanya itu. Karena tidak sengaja. Tahunya itu wes sate biasa ten angkringan ngoten to. Nggih kula maem pun angsal setunggal cakotan ngoten niku. Kok anyir ya Mas ya? Napa niku saren? Saren niku napa? Geteh. Astagfirullahaladzim. Anyir, Pak. Nah itu ndak boleh, nggih. Saren ndak boleh, darah ndak boleh, haram. Yang selanjutnya walahmal khinzir, babi. Daging babi. Begitu juga semua yang kaitan dengan babi, termasuk lemaknya, nggih, minyak babi, semuanya tidak boleh. Semua yang berhubungan dengan babi, ya tenangsal. Walaupun orang mengatakan daging yang paling genyuk-genyuk dan paling enak itu katanya babi, Pak. Kalau lihat teksturnya sekilas itu kan memang berlemak dagingnya itu. Sehingga tumpuk katanya kata mereka, gitu. Tapi sudahlah kita tidak usah mengkonsumsinya, kaitan itu memang haram dan banyak madarat, pasti banyak madarat. Itu dalam penelitian kan disebutkan bahwasanya daging yang paling banyak cacing-cacingnya itu adalah daging babi. Walhamal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan juga hewan-hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Nggih. Makanya hewan itu kita pastikan betul, Pak. Kita kalau mau nyembelih ayam, bebek, sapi, kambing, kita usahakan kalau kita nyembelih pastikan kita nyebut asmanipun Gusti Allah. Bismillah. Sudah, bismillah cukup. Bismillah. Mas nek aku nyembelih 20, Mas. Wah, gitu nggih. Karena bismillah kan cepat, Pak. Bismillah, bismillah. Atau ada ulama mengatakan 20 ini semuanya tak sembelih bismillahirrahmanirrahim. Itu cukup insyaallah, Pak. Sekali sebut serat butuh cepat biasanya gitu. Nah, cukup di awal mungkin sekali bismillahirrahmanirrahim untuk semua hewan yang akan saya sembelih, niatkan 20 itu bismillah. Nggih, bismillah itu penting, Pak. Sama-sama mbeleh setunggale bismillah, setunggale mboten bismillah, itu saged hukumnya saged berbeda. Nggih, bisa berbeda. Maka kalau kita pas ten peken ngaten nika bismillah, biasanya insyaallah sudah lah, apalagi muslim gitu. Nah, maka kita upayakan dengan sebaik mungkin. Terus kalau dihadiahkan ke kita ayam yang sudah mateng, ini gimana terusan? Iki orang ngerti iki Mas bismillah napa mboten gitu. Itu pripun apa dipadosi telepon sik niki sing damel sinten niki. Ndak, Pak. Kalau kayak gitu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gimana hukumnya? Lihat kondisi sekitar. Nek jenengan dahar niku ten daerah luar negeri yang umumnya itu rata-rata itu musyrik, misal daerah Jepang, daerah Korea, itu kan rata-rata mereka penyembah matahari, gitu. Maka di daerah yang notabene seperti itu harus benar-benar hati-hati betul, pastikan daging itu ada label halalnya. Karena memang sekitarnya orang-orang yang tidak nembah Allah. Tapi kalau kita di Indonesia, di Malaysia misalnya, itu kan mayoritas muslim, dihadiahkan makanan ke kita, daging ini, kemudian gimana? Secara umum kan mereka muslim. Tugas kita tidak usah mencari ini sumbernya dari mana, tidak usah direpotkan begitu. Tapi gimana? Cukup gimana? Itu ada hadisnya juga. Cukup pada saat sebelum makan kita ucapkan bismillah, halal. Tidak usah kita repotkan diri juga kita, karena kalau kita dihadiahkan kan nggak perlu mencari sumbernya sampai mungkin buatan malah rusak rian, buatan segera didahar. Nah, itu kemudian wa ma'uhilla li ghairillah, jadi nyembelih hewan dengan nyebut nama Allah. Famaniturra ghaira baghi wala 'atin fala isma alaih. Ini bagian akhir. Namun apabila seseorang itu terdesak atau darurat,
Darurat itu kalau ndak makan itu bisa menyebabkan kematian, Pak. Ini kondisi darurat. Dalam kondisi darurat tidak ada makanan selain makanan misal nun sewu daging babi. Ndak ada makanan kecuali yang bangkai yang baru mati misalnya. Maka dalam kondisi seperti itu syarat boleh dimakan dengan dua syarat. Satu, dia itu sebenarnya makan itu mboten karena pengen. Nggih, wah kesempatan nih babi gitu mboten. Nggih, mboten asal. Nggih, karena memang darurat untuk menjaga nyawa dia. Yang kedua, tidak melampaui batas. Melampaui batas itu sampai warak ngoten niku. Wah, iki mumpung darurat tak wareki sisan. Mboten asal. Cukup untuk dia itu ya cukup gitu aja. Ndak sampai dia itu kemudian sampai meninggal dunia karena tidak makan. Nggih, itu boleh. Kondisi darurat, hal yang haram itu jadi boleh secukupnya. Nggih, tidak melampaui batas dan itu tidak berdosa. Justru sebaliknya, Pak. Dalam kondisi darurat, nggih, dalam kondisi darurat itu justru kita harus mempertahankan nyawa kita. Ada hadis mengatakan, riwayat dikatakan, barang siapa benar-benar dalam keadaan terpaksa namun ia tidak makan dan minum, lalu ia meninggal dunia. Dia merasa, wah aku ini mempertahankan diri agar aku ini tetap semuanya halal. Sampai dia meninggal dunia karena kelaparan, maka dia masuk neraka. Nggih, karena menjaga nyawa itu wajib. Niki penting niki jadi hal penting dalam hidup kita. Kalau kita dalam keadaan darurat, itu wajib kita mempertahankan nyawa kita, tidak boleh membunuh diri sendiri. Kalaupun adanya depannya itu hal yang haram, maka itu tadi makan boleh secukupnya. Kalau sengaja ndak makan, aku ndak mau makan, wis gen ngene-ngene wae, itu justru dia berdosa dan nanti masuk neraka. Naudzubillah. Ini menunjukkan bahwa makan bangkai bagi orang yang dalam keadaan terpaksa itu merupakan suatu azimah, justru keharusan. Kalau ndak makan bisa bahaya. Dan bukan sekedar rukhsah, bukan sekedar keringanan. Kalau dia sampai bisa berbahaya. Seperti termasuk orang yang berbuka puasa bagi orang yang sakit dan semisalnya. Tiang siam, kemudian kok gerah, nggak usah dipaksakan, Pak. Kalau gerah, kemudian sampai bahaya, kalau itu tetap puasa, maka harus dia membatalkan puasanya untuk mempertahankan kesehatan dirinya. Ngaten nggih? Dan ayat ini ditutup, innallaha ghafurur rahim. Gusti Allah itu Maha Pengampun, Pak. Rahim, Maha Penyayang kepada hambanya. Nggih, hukum-hukum ini kaitannya dengan agar kita itu menjadi hamba yang baik. Insya Allah Gusti Allah itu Maha Pengampun kepada hambanya. Selama kita mboten mencari celah untuk makan yang haram, tapi memang pada saat kondisi terpaksa ada di sana keringanan, nggih, yang dibolehkan dalam syariat. Karena kita ingat Allah Maha Pengampun kepada hamba-hambanya. Makatan yang bisa kita kaji 4 ayat pada pagi hari ini 170 sampai ayat yang ke-173. Antara patipun dalam nyuwun pangapunten kita tutup bersama kajian pagi ini kanthi wawasan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik bi rahmatika ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.